Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Ulin Nuha Al-Fatin. Kali ini kita akan membahas mengenai materi penilaian persediaan di dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Jadi teman-teman, di dalam akuntansi penilaian persediaan itu terdapat 3 metode, yaitu metode FIFO atau first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Yang kedua adalah metode LIFO atau last in first out atau masuk terakhir keluar pertama, dan yang ketiga adalah metode average atau rata-rata. Di video kali ini kita akan membahas di metode yang pertama, yaitu metode FIFO. Oke, langsung saja. Pengertian metode FIFO. Metode FIFO merupakan metode masuk pertama, keluar pertama, yang mana stok persediaan yang dibeli atau diproduksi pertama akan dijual terlebih dahulu. Metode FIFO ini biasa digunakan pada perusahaan yang menjual barang yang mudah rusak atau harus sering diperbaharui. Misalnya, bisnis makanan dan minuman, stok roti, susu yang dibeli pertama, dan dipajang di rak urutan paling depan atau berdasarkan tanggal kadaluarsa yang terdekat. Jadi metode FIFO ini, barang yang akan dijual atau barang yang akan dikeluarkan itu merupakan barang yang pertama kali masuk di toko. Misalnya kita mempunyai toko makanan, kita membeli barang-barang untuk dijual. Misalnya roti, kita membeli roti di hari ini, kemudian besoknya membeli lagi, kemudian di hari ketiga kita akan menjual roti satu. Maka yang kita keluarkan adalah roti yang pertama kali kita beli. Itu adalah metode FIFO, masuk pertama, keluar pertama. Oke, kemudian kita akan membahas contoh soal mengenai perhitungan harga di metode FIFO ini. Nah, jadi teman-teman, untuk lebih memahami dalam materi FIFO ini, saya akan berikan sebuah contoh soal dan pembahasannya mengenai perhitungan harga di metode FIFO. Nah, untuk soalnya, kita mempunyai tabel beserta keterangan, yaitu pada saat persediaan awal, pembelian, penjualan, dan sebagainya. Nah, tugas teman-teman adalah yang pertama, menghitung nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO atau first in first out, dan yang kedua adalah hitunglah harga pokok penjualan dan laba kotornya. Oke. Untuk pembahasannya, yaitu yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat sebuah tabel. Tabel ini berfungsi sebagai alat bantu, sehingga teman-teman dalam menentukan harga yang akan dijual atau harga yang dipakai sebagai harga pokok penjualan itu akan lebih mudah jika teman-teman menggunakan tabel bantu ini. Tabelnya itu berisi, yang pertama adalah kolom tanggal, kemudian ada 3 kolom utama, yaitu kolom pembelian, kolom penjualan, dan kolom persediaan. Masing-masing kolom tersebut kita bagi lagi, kita split lagi menjadi 3 kolom, yaitu terdapat kolom unit, harga, dan total. Nah, kemudian kita akan lihat soalnya kembali. Di tanggal 2 Januari, perusahaan mempunyai persediaan awal sebanyak 200 unit. Satuannya di sini adalah unit. Tanggal 2 Januari, perusahaan mempunyai persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya adalah Rp9.000. Oke, ingat-ingat, yaitu 200 unit dengan harga Rp9.000. Yang pertama teman-teman tulis dulu tanggalnya. Tanggal 2 Januari. Nah, karena itu persediaan awal, maka yang teman-teman tulis adalah langsung di kolom persediaan. Karena itu merupakan saldo awalnya sebanyak 200 unit dengan harga Rp9.000. Nah, kemudian untuk totalnya adalah teman-teman kalikan antara jumlah unitnya dengan harga per unitnya. Jumlah unitnya adalah 200 unit atau 200 pieces.
harga per unitnya adalah 9.000, maka 200 dikali 9.000 ketemunya adalah 1.800.000. Itu merupakan saldo awalnya. Kemudian soal yang kedua, tanggal 10 Maret. Perusahaan membeli barang dagang dengan jumlah 300 pieces, harganya 10.000 per pieces. 300 pieces, 10.000 per pieces, itu di kolom pembelian. Karena itu pembelian, maka teman-teman tulisnya juga di kolom pembelian. Tanggalnya jangan lupa ditulis, tanggal 10 Maret. Kemudian, pembeliannya itu berapa unit? Pembeliannya 300 unit dengan harga 10.000. Maka total harganya adalah 3 juta. Nah, di dalam metode FIFO ini, teman-teman itu harus menulis semua persediaan jika persediaan itu mempunyai harga yang berbeda-beda. Contohnya, perusahaan mempunyai, di tanggal 2 ini perusahaan mempunyai barang dagang dengan harga 9.000. Kemudian di tanggal 10 membeli barang dagang lagi dengan harga 10.000. Kedua barang tersebut mempunyai harga yang berbeda. Walaupun jenisnya sama, akan tetapi jika memiliki harga yang berbeda, maka teman-teman di kolom persediaan di tanggal 10 Maret ini, teman-teman itu harus ditulis secara berbeda juga, berdasarkan harganya tersebut. Karena di tanggal 10 Maret ini harganya menjadi 10.000, maka kita tulis dulu barang yang pertama. Barang yang pertama itu adalah barang dengan harga 9.000. Kita tulis lagi 200. Harganya ditulis 9.000, totalnya juga masih sama, 1.800.000. Kemudian, masih di tanggal 10, karena terdapat penambahan barang dagang dengan harga 10.000, maka teman-teman juga tulis di kolom persediaan ini. Kuantitasnya 300 unit, harganya 10.000, totalnya 3 juta. Jadi pada tanggal 10 Maret, perusahaan ini mempunyai dua harga barang. Walaupun itu barangnya jenisnya sama, akan tetapi harganya berbeda. Maka kita menulisnya juga berbeda. 9.000-nya ada 200 unit, 10.000-nya ada 300 unit. Kemudian selanjutnya soal nomor 3, yaitu tanggal 5 April, perusahaan melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 15.000. Melakukan penjualan dengan harga 15.000 sebanyak 200 unit. Oke, kita tulis tanggalnya. Nah, karena itu penjualan, maka teman-teman juga tulis di kolom penjualan sebanyak 200. Nah, untuk harga yang ditulis di sini adalah bukan harga jualnya kita, akan tetapi harga pokoknya kita. Kalau yang di soal itu diketahui 15.000, itu merupakan harga yang kita jual kepada konsumen, harga yang akan kita pasarkan. Tetapi untuk perhitungan akuntansi di dalam perusahaan kita, di dalam instansi kita, yang ditulis di kolom ini bukan harga jualnya, akan tetapi harga pokoknya. Nah, untuk mengetahui harga pokoknya, kita harus memahami dulu kita menggunakan metode apa. Karena kita sedang membahas metode FIFO atau first in first out, maka harga yang ditulis di sini kita lihat di kolom persediaan. Perusahaan ini menjual di tanggal 5 April ini sebanyak 200 pieces. Kita lihat, karena ini first in first out, kita lihat di sini. Barang yang masuk pertama itu harus keluar pertama. Yang masuk pertama ini adalah barang 200 pieces ini yang dengan harga 9.000, maka 200 pieces ini dengan harga 9.000 itu harus keluar pertama. Maka di tanggal 5 April barang tersebut keluar atau dijual, maka harganya adalah 9.000, menyesuaikan dengan harga yang ada di stok persediaan. Totalnya sama, 1.800.000, yaitu 200 dikali 9.000 rupiah. Kemudian untuk kolom persediaannya, kita akan berkurang. Karena yang 200 ini sudah dijual, maka yang tersisa hanya persediaan 300 pieces ini.
dengan harga Rp10.000. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian soal selanjutnya adalah tanggal 7 Mei. Penjualan 100 pieces dengan harga 15.000. Penjualan 100 pieces. Kita tulis tanggalnya, kemudian penjualannya juga kita tulis 100 pieces. Harganya, sekali lagi harganya itu yang ditulis di sini adalah bukan harga jualnya, akan tetapi harga pokok yang kita dapatkan di kolom persediaan. Karena stok persediaan kita hanya tersisa 300 unit dengan harga 10.000, maka yang ditulis di sini adalah stok 10.000 dengan harganya 10.000. Kemudian totalnya menjadi 1 juta. Nah, di tanggal 7 Mei ini stoknya berkurang karena kita menjual 100 pieces. Maka yang awalnya 300 pieces kita kurangi 100, maka ketemunya adalah 200 pieces. Harganya masih sama 10.000. Totalnya juga akan mengikuti. Nah, selanjutnya kita bahas tanggal 21 September. Perusahaan membeli barang dagang sebanyak 400 pieces dengan harga 11.000. 400 pieces. Kita tulis pembelian sebanyak 400 pieces. Nah, bedanya di kolom pembelian dan kolom penjualan. Kalau kolom pembelian, harga yang ditulis di sini itu menyesuaikan harga pada saat kita membeli barang tersebut. Nah, tetapi kalau kolom penjualan, harga yang ditulis ini bukan harga yang kita jual, akan tetapi harga yang terdapat di kolom persediaan. Nah, tanggal 21 September ini kita mendapatkan harga 11.000. Maka total pembelian di tanggal 21 September sebanyak 4.400.000. Kemudian kolom persediaannya akan kita update. Sisa stok sebelumnya adalah 200 pieces dengan harga 100.000. Maka itu tetap kita tulis karena stoknya masih tersedia. Kemudian bawahnya kita tulis tambahan barangnya, yaitu 400 pieces dengan harga 11.000. Kembali lagi kita mempunyai dua harga yang berbeda, yaitu 10.000 dan 11.000. Soal berikutnya adalah tanggal 18 November. Terdapat pembelian lagi dengan total 100 pieces, harganya 12.000. Tanggal 18, pembelian 100 pieces, harganya 12.000. Maka totalnya menjadi 1.200.000. Di sini juga sama, teman-teman akan melihat bahwasannya kita masih mempunyai stok 200 pieces dengan harga 10.000, stok 400 pieces dengan harga 11.000, dan stok 100 pieces dengan harga 12.000. Kemudian di tanggal 20 November terdapat penjualan 200 pieces dengan harga jual 17.000. Tanggal 20 November terdapat penjualan dengan 200 pieces. Nah, harganya kita melihat di stoknya. Yang akan kita jual itu yang masuk pertama, karena yang masuk pertama adalah ini sebanyak 200 pieces, sama berarti kita jualnya dengan harga 10.000, harga pokoknya, walaupun harga jualnya nanti menyesuaikan perusahaan. Nanti di kolom persediaan juga akan terupdate sisa stoknya itu berapa. Nah, sisa stoknya 400 sama 100 karena yang 200 ini sudah kita jual. Kemudian soal berikutnya atau soal terakhir adalah tanggal 10 Desember penjualan sebanyak 200 pieces juga dengan harga 18.000. Tanggal 10 Desember menjual 200. Nah, kita lihat harganya.
Stok yang tersedia adalah 400 dan 100. 400 ini masih bisa kita jual 200 dengan harga 11.000. Berarti harga yang akan kita tulis adalah harga 11.000-nya. 11.000. Maka totalnya tinggal dihitung dan stoknya akan tersisa 200 dan 100. Nah, kemudian kita total. Dalam 1 bulan ini, dalam 1 tahun dari Januari sampai Desember, kita telah melakukan pembelian barang dagang sebanyak 800 unit dengan total harganya 8.600.000. Kemudian kita telah melakukan penjualan dengan total 700 unit dengan harga pokok penjualannya adalah 7 juta. Kemudian untuk persediaan akhir perusahaan, kita lihatnya di sini teman-teman, di tanggal terakhir. Kita lihat tersisa stok 300 unit dengan total persediaan di 3.400.000. Nah, untuk soal berikutnya adalah hitunglah harga pokok penjualan dan laba kotornya. Nah, untuk harga pokok penjualan, teman-teman harus mengetahui rumusnya, yaitu persediaan awal ditambah pembelian, itu nanti akan ketemu atau yang kita sebut sebagai barang tersedia untuk dijual, dan kemudian dikurangi dengan persediaan akhir akan ketemu sebagai harga pokok penjualan. Persediaan awalnya adalah sebesar 1.800.000. Ini terdapat di soal dan terdapat di tabel juga. Kemudian untuk pembelian adalah sebesar 8.600.000. Ini di tabel juga tersedia. Jadi tabel ini itu sangat membantu teman-teman. Teman-teman bisa melihat pembeliannya berapa, persediaan awalnya berapa, kemudian penjualannya berapa, itu bisa terlihat dengan mudah. Nah, di sini terlihat bahwa pembeliannya 8.600.000. Jadi barang tersedia dijual itu hasil antara persediaan awal ditambah pembelian, ketemunya 10.400.000. Kemudian untuk persediaan akhir adalah ini, 3.400.000. Persediaan akhirnya adalah 3.400.000. Jadi 10.400.000 kita kurangi dengan 3.400.000 itu ketemu sebagai harga pokok penjualan. Jadi teman-teman sebetulnya nggak perlu ngitung ini juga bisa. Kita tinggal lihat di tabel. Di tabel, di kolom penjualan, totalnya itu akan terlihat, yaitu 7 juta rupiah. Itu merupakan harga pokok penjualan. Perhitungan ini itu untuk memastikan bahwasannya perhitungan kita yang ada di tabel itu sudah benar atau sudah tepat. Seperti itu teman-teman. Jadi sebetulnya ada cara mudahnya, akan tetapi saya juga ajarkan untuk memastikan perhitungan kita sudah tepat. Kemudian untuk perhitungan laba kotornya, ini salah, ini harusnya laba kotor. Untuk perhitungan laba kotornya, kita menentukan dulu jumlah penjualannya. Jumlah penjualannya adalah ini. Jumlah penjualan yang kita catat di perhitungan laba kotor ini bukan merupakan jumlah penjualan yang ada di sini. Kalau yang ada di tabel ini, itu merupakan harga pokoknya. Sedangkan jumlah penjualan itu merupakan unit yang kita jual dikalikan dengan harga jualnya. Kalau harga pokok itu merupakan unit yang kita jual, akan tetapi perkaliannya adalah dengan harga pokoknya. Kalau di perhitungan laba kotor, penjualannya itu unit yang dijual dikalikan dengan harga jualnya. Di sini terdapat tanggal 5, tanggal 7, tanggal 20, dan tanggal 10. Itu masing-masing kita kalikan dengan harga jualnya sesuai yang ada di soal. Nah, nanti ketemu di tanggal 5 sebesar 3 juta, tanggal 7 1.500.000, tanggal 20 3.400.000, dan tanggal 10 3.600.000. Maka total penjualannya adalah 11.500.000. Kita catat di sini. Kemudian harga pokok penjualan sudah kita hitung sebesar 7 juta tadi. Maka laba kotornya adalah 11.500.000 dikurangi dengan 7 juta. Ketemunya adalah 4.500.000. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk menghitung persediaan barang dagang dengan menggunakan metode first in first out. Jadi teman-teman itu harus teliti antara harga belinya dan harga jualnya.
Oke, cukup sekian dari saya. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, kritik, atau saran, silakan tulis di kolom komentar atau bisa lewat Instagram saya di @alfatin98. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.